Kita lihat dari penanggalan-penanggalan nih kita melihat waktu yang harus dipantau. Ini kita boleh perdalam lagi nggak nih untuk tanggal-tanggal, kan tricky banget nih ya kalau kita berbicara tentang tanggal akumulasinya bisa sampai kapan dan juga kemudian exitnya juga bisa di tanggal berapa, itu sebenarnya seperti apa? Ini kan dimulai dari tanggal pengumuman, tanggal cum dividen, pembayaran dan juga tanggal pencatatan. Boleh langsung kita kasih contohnya nih. Nah, boleh. Jadi sebagai contoh ya perusahaan ABCD contohnya, dia ketika selesai RUPS dia mengumumkan bahwa dividen itu contohnya terakhir itu contohnya 3 Februari. Maka investor jika ingin mendapatkan hak dividen ini, dia mesti pegang saham ini sampai minimal itu 3 Februari contohnya. Nah, Mhm. jadi kemudian untuk tanggal pembayaran itu biasanya X date. Biasanya jadi ketika teman-teman menjual setelah dividen, maka itu udah nggak masuk hitungan lagi. Jadi pembayaran itu tergantung dari emiten lagi. Biasanya ya tanggal pembayaran nggak jauh dari date gitu. Ada yang 1 minggu, ada yang besoknya, ada yang 3 hari gitu. Yang agak sedikit aneh kalau seandainya tricky, seandainya terlalu panjang jaraknya. Mhm. Baik, berarti ini untuk kita perjelas lagi nih untuk Sobat Cuan supaya nggak bingung gimana ngebedainnya. Berarti kalau mau mencari keuntungan dari potential gain dan juga dividen sekaligus gitu ya, berarti tanggal terakhir untuk mengakumulasi ada di tanggal pencatatannya begitu ya? Tanggal pencatatan, betul. Itu tanggal Baik, terakhir karena untuk melakukan akumulasi, betul. berarti kalau udah beli di tanggal cum dividen udah telat gitu ya, apalagi di tanggal pembayaran. Nah, harga sahamnya itu biasa anjloknya atau turunnya begitu ya setelah pembagian dividen itu apakah di tanggal cum dividen atau pas di tanggal pembayarannya? Biasanya di tanggal pembayaran, karena begini, Hmm. setelah investor mendapatkan pembayaran atau melewati date, maka banyak trader yang istilahnya mereka beli saham ini cuma buat dapat dividen jangka pendek, Mhm. bukan investor long time horizon. Jadi kalau seandainya dividend hunter itu sebenarnya yang mereka lakukan itu long time frame. Jadi mereka bisa hold saham ini sampai 2 tahun, 3 tahun hanya Mhm. untuk mengambil dividen. Tapi kalau kebanyakan sebagian trader Mhm. itu dia hanya pengen dividennya untuk jangka waktu pendek. Sehingga ketika mereka dapat, mereka akan melakukan aksi jual. Nah, disitulah Mhm. biasanya kalau seandainya emiten membagi dividen terlalu besar, di tanggal pembayaran itu harga sahamnya biasanya ARB. Mhm. Kalau kemudian, kita mempergunakan strategi menjual sahamnya ketika di tanggal cum dividen ini seperti apa nih Mas Michael? Karena kan ceritanya di tanggal pencatatan namanya udah dicatatkan begitu. Jadi pas di tanggal cum dividen ya udah dilepas aja. Itu apakah, lebih bagus strateginya atau mungkin lebih menunggu dulu nih sampai ke tanggal pembayarannya? Itu tergantung dari tujuan investor itu sendiri. Kalau Mhm. seandainya ada yang menggunakan sentimen dividen tinggi itu sebagai katalis untuk menaikkan harga. Jadi ketika ada satu emiten memutuskan membagikan dividen contoh let's say lebih dari 10%, Mhm. maka trader akan mengambil aksi spekulasi. Nah, tapi mereka enggak pengen untuk mendapat dividennya sehingga biasanya Mhm. sebelum melakukan tanggal pencatatan atau tanggal biasanya mereka udah exit duluan begitu. Tapi kalau Mhm. seandainya strategi untuk hold sampai dividen, maka honestly itu telat sih, karena entar nanti kalau udah di tanggal pembayaran, kita akan mendapatkan floating loss yang bisa cukup dalam. Kalau Mhm. seandainya belinya pas di tanggal pencatatan, biasanya seperti itu. Nah, ini nih yang harus di-take note banget nih oleh para Sobat Cuan supaya nggak telat belinya, nggak telat jualnya gitu ya. Nanti kan biasanya nih Sobat Cuan ini gara-gara euforia belinya malah udah pas di pucuk begitu ya, pas Sobat Cuan lainnya udah mau melepaskan sahamnya. Nah ini tapi kalau kita lihat dari persentase untuk pembagian dividen sendiri, ini ada nggak sih emiten yang membagikan dividennya sampai 100% gitu? Tadi kan Mas Michael bilang ada emiten yang membagikan sampai 50%. Kalau yang sampai 100% ini banyak nggak nih? Ada, tapi jumlahnya nggak banyak ya. Itu Mhm. beberapa saham consumer seperti HMSP, UNVR, atau Mhm. ITMG itu mereka biasanya membagikan dividennya, dividen PL ratio-nya itu 100%. Jadi total earning mereka itu benar-benar full dibagikan ke investor. Sehingga Mhm. yang kita tahu HMSP, UNVR, ITMG itu biasanya dividen yield-nya itu gede. Begitu. Berarti, Jangan lupa install banyakan aplikasi di sektor-sektor CNBC konsumer ya Indonesia ini ya di App berarti ya Store Mas maupun di Michael Play untuk Store yang, untuk mendapatkan kemudian informasi membagikan dan dividennya perkembangan 100%. terkini dari berita-berita ekonomi Iya dan benar. bisnis. Baik, jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.